Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan AA Lanyala Mahmud Mataliti, gelar Batin Gusti Calak Perkasa Mangku Negara. Kepada yang mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati dan banggakan para senator, pimpinan dan anggota DPD RI. Saya perkenalkan satu persatu. Bustami Jaunuddin, Wakil Ketua Komite 2. Bastian, Wakil Ketua Komite 1. Andi Muhammad Iksan, anggota DPD RI Dapil Sulsel. Ja'far Al-Katiri, anggota DPD RI Dapil Sulut. Profesor Silviana Murni, Ketua Komite 3. Ibu Eni Sumarni, Wakil Ketua PPUU. Angelius Wakikaku, anggota DPD RI dari Dapil NTT. Fahru Rozi, Ketua Komite 1. Rahman Hadi, Sekretaris Jenderal DPD RI. Paduka yang mulia, saya batin kurniakan dalam beliau Pangeran Edward Sat Pernong SHMM Sultan Skalabra yang di Pertuan Agung ke-23 Kerajaan Adat Paksi Paskalabra Pepaksian. Paduka yang mulia Insinyur Haji Ahmad Faisal Sabada SD MM Raja Adituang 25. Yang mulia Dr. Anda Haja R.A. Yani WSS Kusumo Ijoyo. Yang mulia Dona Koni Isnoni DPP Korwil NTT MAKN Putri Paduka yang mulia Raja Kupang. Yang mulia Andi Maisyara Arum Malalu Kerajaan Adat Tuang Sindenreng. Yang mulia Dr. Yuris Manstar Kerajaan Kabaena Sumedang, Ketua Tim Pokja Kerajaan. Yang mulia Dr. Kemas Herman SH MH MSI, Ketua Bakum MKN Zuriat Bangsawan Kesultanan Palembang. Yang terhormat Kanwil BPN Provinsi Lampung. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat. Yang terhormat Wakil Bupati Pesisir Barat, serta Forkopimda Kabupaten Lampung Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang belum bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mohon maaf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Paduka yang mulia yang telah diberi gelar dan dinobatkan menjadi keluarga besar Kerajaan Skalabra. Tak terhingga kami ucapkan terima kasih dan atas sambutan yang luar biasa kepada kami dari DPD RI. Mudah-mudahan semua akan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengelola segala wujud kebudayaan Indonesia dan budaya benda hingga budaya tak benda
dari paling kasat mata hingga tak kasat mata atau paling abstrak. Kita fokus kepada beberapa unsur kebudayaan seperti adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni dan tradisi lisan. Insya Allah kebudayaan kita tidak akan hilang. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengakui, menghormati, dan menghargai keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Saat ini kami dari DPD RI berada di Liwa, tepatnya di Kepaksian Skala Berak, di mana kepaksian ini dipengaruhi sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung di ranah Minangkabau. Temuan arkeologi membuktikan wilayahnya didiami masyarakat suku Tumi jauh sebelum Kepaksian Skala Berak terbentuk. Skala Berak dipercaya sebagai asal-usul urut orang Lampung yang hidup di antara Danau Ranau dan Gunung Pesagi. Hal ini menyebabkan Skala Berak sangat penting terhadap eksistensi Provinsi Lampung. Dalam kunjungan kali ini, saya mendorong Sultan Kepaksian Skala Berak untuk bersatu dalam pendirian kembali singgasana dalam rangka membentuk masyarakat yang hidup teratur dan tertata, yang berpegang pada norma adat dan kearifan lokal Lampung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai representasi daerah di level nasional, DPD RI berkomitmen untuk mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengakui dan menghormati Kerajaan Nusantara sebagai pondasi negara Republik Indonesia. Selaku Ketua DPD RI, saya konsisten untuk menjalankan amanat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Berperan penting dalam asimilasi budaya. Karena itu di dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, DPD RI selalu menganggedakan silaturahmi ke keraton-keraton sebagai manifestasi dari akar budaya nasional. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Sumeneb di Jawa Timur, Kerajaan Bulungan di Kalimantan Utara, Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, Kerajaan Mamuju di Sulawesi Barat, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Solo, Kesultanan Yogyakarta di DIY, Kerajaan Sumedang Larang di Jawa Barat, Nusa Termanu di NTT, dan saat ini di Skala Berak. Saya mengajak kita untuk mengelola segala wujud kebudayaan Indonesia seperti adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, dan tradisi lisan. Saya mengajak kita bersama untuk mengakui dan menghargai keberadaan dan keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga ikhtiar kita bersama ini semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam rangka
memajukan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan. Salah satu nikmat pada hari ini adalah nikmat silaturahmi dan nikmat kedatangan sosok daripada pejabat tinggi negara yang bukan hanya dalam memberikan kunjungan saja, dalam rangka kunjungan saja, tapi juga memberikan kontribusi, memberikan harapan, memberikan pencerahan, dan juga memberikan satu komitmen persaudaraan kepada kerajaan adat Paksipas Kalabra kepersian penuh pada saat ini. Alhamdulillah. Yang saya muliakan dan saya hormati dan saya banggakan, saudara saya Ketua DPD RI I Nyala Mataliti Gelar Gusti Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri. Kita harapkan Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri ini adalah seorang bangsawan yang punya kedudukan, mempunyai rakyat. Seorang batin itu sudah mempunyai wilayah tertentu dan sudah mempunyai rakyat struktur di bawahnya. Calak Perkasa itu adalah gagah dan tangkas serta perkasa dan memangku negeri atau memimpin sebuah negeri. Kita mengharapkan kemuliaan dari Allah diberikan kepada Ketua DPD, kepada Batin Gusti Calak Perkasa Mangkunegri. Yang saya muliakan dan saya cintai dan saya banggakan, saudaraku, ada Tuang Sidenreng, Dr. Andi Sepada, ada Tuang Sidenreng Rampang bersama Permaisuri dan seluruh perangkat Sidenreng Rampang, Andina Arung Malolo yang ada hadir di sini bersama Kerajaan Adat Paksipas Kalabra Kasihan penuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, para pejabat di lingkungan DPD RI yang bersama dengan Yang Mulia Insinyur Lanyala Mahmud Mataliti sebagai Ketua DPD, yaitu di sini Yang Mulia ini adina kami Bustani Jainuddin SPD MH, Senator dari Provinsi Lampung. Nah, ini Adina Bustomi. Beliau ini adalah seorang penyimbang juga di wilayah Warkana, tokoh masyarakat di keadatan kepenyimbangan. Kemudian Yang Mulia Dr. Andes Ahmad Bastian, SY, Senator dari Provinsi Lampung juga. Nah, ini juga Senator ini dari Pesanggerahan. Ini kerabat kami juga. Kemudian juga Yang Mulia Haji Parul Roji SIP MP, Senator dari Provinsi Aceh, dari saudara kami dari Aceh. Wah ya, kemarin ada rencong yang mau di mahar tapi tidak boleh karena rencong itu sudah ada di Tanah Lampung. Kemudian Yang Mulia Profesor Dr. Haji Silpana Murni, Senator dari Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Profesor. Kemudian Yang Mulia Dr. Anda Insinyur Haji Edi Sumarni, MKes, Senator dari Provinsi Jawa Barat. Yang Mulia Andi Muhammad Ihsan, Senator dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mempunyai hubungan yang dekat juga dengan kerajaan Goa dan Bone. Ada Tuang Sidenreng, dan sekarang ini saudara kami adalah Haji Mahmud Mataliti dari Sulawesi Selatan. Yang Mulia Insinyur Haji Jafar Al-Katiri,
Senator di Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang. Yang Mulia Angelius Wakekako, Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang. Yang Mulia Dr. Rahman Hadi MS, Sekretaris Jenderal DPD RI. Yang Mulia saudara kami Haji R.A. Yani WSS Kusumo Wijoyo yang juga bergelar Mina Ayu Angkonan Dalom, Sekjen daripada Majelis Kerajaan Nusantara, beserta Yang Mulia adinda kami Doni Nasnoni, ini putra Raja Leopold, Raja Kupang Leopold Nisnoni, saudara kami Leopold Nisnoni, dan ini adalah menjadi keluarga besar skala berat. Kemudian Yang Mulia Dr. Yurisman Star, bangsawan kerajaan KBN Sulawesi Tenggara, ini keluarga kerajaan KBN Sulawesi Tenggara dan sekaligus ketua pojok kerajaan. Ini raja muda di KBN. Kemudian kepala BPN, Kepala BPN Provinsi Lampung, yaitu Yang Mulia Yuniar Hikmat Ginanjar SH. Selamat datang. Ini punya kaitan sejarah dengan kami karena salah satu buyut kami mengambil permaisuri dari daerah Kawali. Jadi kehadiran di sini juga menyambung darah yang pernah terjadi. Yang saya hormati, saya banggakan, dan menjadi kebanggaan saya selama ini, Bupati Kepala Daerah Lampung Barat, kita tepuk tangan. Inilah sosok yang selama ini berinteraksi menjaga adat, concernnya pada adat luar biasa. Bukan hanya pada saat beliau, tapi pada sebelumnya, yaitu Adina Haji Muslim Fasih yang sekarang sebagai anggota DPR RI minta maaf kepada Ketua DPD tidak bisa hadir karena bertepatan dengan pemanggilan Jakarta untuk memverifikasi masalah keuangan. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan, kakanda saya yang juga sebagai wakil Bupati Lampung Barat bersama dengan kakak tertua saya, yaitu Pun Gurti Kumarawati yang hadir di sini. Akan memberikan kemaslahatan, akan memberikan kebaikan, akan memberikan juga beberapa pencerahan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar mengingat waktu walaupun tak diberikan, tapi saya ingin pertama mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua DPD. Apa Ketua DPD sampaikan itu adalah apa yang ada di dalam hati kami, apa yang dalam hati kita semua, apa yang ada di dalam hati masyarakat adat. Karena itu, kalau kata orang Minang, kata berjawab dayung bersambut. Mudah-mudahan dayung ini disambut oleh Ketua DPD dan digelontorkan pada tingkat pusat, dan nanti akan mempunyai kontribusi. Kita melihat hasil nyata, dan kita mendoakan supaya Ketua DPD RI ini menjadi sosok orang yang bisa memegang peranan, memberikan kontribusi apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keyakinannya, dan apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah. Hadirin-hadirat semua, pada saat proklamasi kemerdekaan, maka pada saat itu sebuah deklarasi, sebuah negara yang merdeka, yang independen kepada kita semua. Pada saat itulah bangun kebangsaan kita terbentuk dari sebuah pernyataan tentang sebuah kesatuan daripada politik yang dicanangkan di dalam deklarasi kemerdekaan adalah semua bersama pada satu kesatuan ideologis, kesatuan filosofis, dan kemudian kesatuan geografis. Kesatuan itu menjadi kesatuan politik yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk sebuah kesatuan filosofis dan kesatuan sosiologis, maka bangun kerangkanya, pondasi dasarnya yang telah disampaikan oleh Ketua DPD RI itu adalah para raja-raja ini. Sebelum NKRI berdiri, maka kerajaan-kerajaan ini yang punya wilayah.
Kerajaan-kerajaan ini yang punya rakyat. Kerajaan-kerajaan ini yang punya adat, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, semua aturan-aturan kehidupan dijaga ratusan tahun oleh adat, oleh kerajaan, oleh struktur-struktur kultural kalau kita sekarang kan. Dan sekarang semua berpayung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah payung besar tempat kita bersama, kita pegang bersama, tapi tentu payung ini harus memberikan sebuah kontribusi yang seimbang. Kita adalah bagian daripada infrastruktur, sedangkan pemerintah adalah suprastruktur. Suprastruktur tentu memberi ruang, memberi hak, memberi hal-hal yang menjadi bagian daripada infrastruktur. Bagian-bagian daripada infrastruktur itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada yang membawanya. Aspirasi itu tidak bisa dibawa dengan kekerasan, tidak bisa dibawa hanya dengan pernyataan, tapi juga dibawa oleh struktur dan keinginan, struktur goodwill, serta nyali seorang pemimpin yang ingin menggelontorkan keinginan-keinginan grassroots dan harapan-harapan masyarakat pada tingkat bawah. Tetapi yang di bawah ini bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi sebuah kenyataan, sebuah fakta yang selama ini memang tenggelam. Kita mengharap apa yang menjadi keinginan-keinginan, aspirasi, fakta-fakta yang tenggelam ini akan bisa diangkat, dinaikkan, ditimbulkan, dan sinarkan kembali. Kerajaan-kerajaan Nusantara apabila muncul sebagai karya-karya lokal dengan struktur-struktur yang diakui, dia menjadi perajut, perekat, benang penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangun kerangka dari negara Indonesia ini ada kerajaan, karena tentunya fondasi ini harus diperkuat. Apabila fondasi ini roboh, apabila fondasi ini retak, apabila fondasi ini hancur, maka robohnya rumahnya. NKRI ini adalah rumahnya, fondasinya para raja-raja. Maka kami sangat mengharapkan Ketua DPD RI adalah salah satu sosok yang nanti akan ikut memperkuat fondasi ini, memperkuat bangunan agar NKRI ini menjadi besar, kuat, kokoh, dan hebat. Di akhir daripada sambutan kami ingin menyampaikan sekelumit wilayah kepaksian Pernong Skalabra ini salah satu paksi dari 4 paksi Pak yang mempunyai kedudukan yang sama, yang mempunyai kebesaran yang sama di dalam kerajaan adat Paksi Pak Skalabra. Dulu namanya adalah Kepaksian Skalabra. Sama mungkin kalau di Adatuan Siren namanya Kedatuan Sidenreng, Luwu namanya Kedatuan Luwu. Kita hanya menyebutnya sekarang ini sebagai sebuah kerajaan. Sebagaimana Skalabra aslinya adalah Kepaksian Paksi Pak Skalabra. Dalam terminologi yang kinian kita sering menyebutnya kerajaan. Saya berapa kali menyatakan kepada beberapa rekan saya Raja Nusantara, saya tidak ingin disebut kerajaan. Kepaksian Skalabra, kalaupun hendak diterminologikan, kami hanya kerajaan adat, karena tidak ada negara di dalam negara, tidak ada kerajaan di dalam NKRI. Komit kami, adat inilah yang bagian porsi kami yang untuk membesarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Ketua DPD RI atas kehadirannya. Terima kasih atas kunjungan daripada anggotanya. Kehadiran daripada anggota-anggota DPD RI menunjukkan concernnya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan komitmennya terhadap apa yang dicanangkan oleh Ketua DPD. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ketua DPD ini bukan hanya menjadi komitmen dari semua DPD, tapi menjadi komitmen kita semua. Komitmen masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Bunda Yani yang akan nanti menggelontorkan seluruh raja-raja Nusantara dan menyampaikan pesan apa yang ada di Margasana Skalabra ini adalah pesan yang digelontorkan pada seluruh raja-raja Nusantara. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan diberikanlah kemuliaan Ketua DPD RI ini untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, untuk melakukan hal-hal yang akan bermasalah bagi negeri, bagi rakyat, dan bagi kita semua. Amin ya Allah, amin amin rabbal alamin. Bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan kemaslahatan
memberikan kebaikan, apa yang memberikan juga beberapa pencerahan. Hadirin hadirat yang berbahagia, mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar mengingat waktu walaupun tak diberikan. Tapi saya ingin pertama mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua DPD. Apa Ketua DPD sampaikan itu adalah apa yang ada di dalam hati kami, apa yang dalam hati kita semua, apa yang ada di dalam hati masyarakat adat. Karena itu, kalau kata orang bilang, kata berjawab dayung bersambut. Mudah-mudahan dayung ini disambut oleh Ketua DPD dan digelontorkan pada tingkat pusat, dan nanti akan mempunyai kontribusi. Kita melihat hasil nyata. Dan kita mendoakan supaya Ketua DPD RI ini menjadi sosok orang yang bisa memegang peranan. Bisa memegang peranan, memberikan kontribusi apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi keyakinannya, dan apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah. Hadirin hadirat semua, pada saat proklamasi kemerdekaan, maka pada saat itu sebuah deklarasi, sebuah negara yang merdeka, yang independen kepada kita semua. Pada saat itulah bangun kebangsaan kita terbentuk dari sebuah pernyataan tentang sebuah kesatuan. Kesatuan daripada politik yang dicanangkan di dalam deklarasi kemerdekaan adalah semua bersama pada satu kesatuan ideologis, kesatuan filosofis, dan kemudian kesatuan geografis. Kesatuan itu menjadi kesatuan politik yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk sebuah kesatuan filosofis dan kesatuan sosiologis, maka bangun kerangkanya, pondasi dasarnya yang telah disampaikan oleh Ketua DPD RI itu adalah para raja-raja ini. Sebelum NKRI berdiri, maka kerajaan-kerajaan ini yang punya wilayah. Kerajaan-kerajaan ini yang punya rakyat. Kerajaan-kerajaan ini yang punya adat, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai adat istiadat, semua aturan-aturan kehidupan dijaga ratusan tahun oleh adat, oleh kerajaan, oleh struktur-struktur kultural kalau kita sekarang kan. Dan sekarang semua berpayung kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sebuah payung besar tempat kita bersama, kita pegang bersama, tapi tentu payung ini harus memberikan sebuah kontribusi yang seimbang. Kita adalah bagian daripada infrastruktur, sedangkan pemerintah adalah suprastruktur. Suprastruktur tentu memberi ruang, memberi hak, memberi hal-hal yang menjadi bagian daripada infrastruktur. Bagian-bagian daripada infrastruktur itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada yang membawanya. Aspirasi itu tidak bisa dibawa dengan kekerasan, tidak bisa dibawa hanya dengan pernyataan, tapi juga dibawa oleh struktur dan keinginan, struktur goodwill, serta nyali seorang pemimpin yang ingin menggelontorkan keinginan-keinginan grassroots dan harapan-harapan masyarakat pada tingkat bawah. Tetapi yang di bawah ini bukan hanya sekedar omong kosong, tetapi sebuah kenyataan, sebuah fakta yang selama ini memang tenggelam. Kita mengharap apa yang menjadi keinginan-keinginan, aspirasi, fakta-fakta yang tenggelam ini akan bisa diangkat, dinaikkan, ditimbulkan, dan sinarkan kembali. Kerajaan-kerajaan Nusantara apabila muncul sebagai karya-karya lokal dengan struktur-struktur yang diakui, dia menjadi perajut, perekat, benang penguat negara kesatuan Republik Indonesia. Bangun kerangka dari negara Indonesia ini ada kerajaan, karena tentunya fondasi ini harus diperkuat. Apabila fondasi ini roboh, apabila fondasi ini retak, apabila fondasi ini hancur, maka robohnya rumahnya. NKRI ini adalah rumahnya, fondasi mana para raja-raja. Maka kami sangat mengharapkan Ketua DPD RI adalah salah satu sosok yang nanti akan ikut memperkuat fondasi ini, memperkuat bangunan agar NKRI ini menjadi besar, kuat, kokoh, dan hebat. Di akhir daripada sambutan kami ingin menyampaikan sekelumit wilayah kepaksian Pernong Skala Berani, salah satu paksi dari 4 paksi Pak yang mempunyai kedudukan yang sama, yang mempunyai kebesaran yang sama di dalam kerajaan adat Paksipa Skala Berani. Dulu namanya adalah Kepaksian Skala Berani.
Sama mungkin kalau di Adatuan Sireng namanya Kedatuan Sidenreng. Luwu namanya Kedatuan Luwu. Kita hanya menyebutnya sekarang ini sebagai sebuah kerajaan. Sebagaimana Skalabra aslinya adalah Kepaksian Paksipa Skalabra. Dalam terminologi yang kinian kita sering menyebutnya kerajaan. Saya berapa kali menyatakan kepada beberapa rekan saya Raja Nusantara, saya tidak ingin disebut kerajaan. Kepaksian Skalabra, kalaupun hendak diterminologikan, kami hanya kerajaan adat, karena tidak ada negara di dalam negara. Tidak ada kerajaan di dalam NKRI. Komit kami, adat inilah yang bagian porsi kami yang untuk membesarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Ketua DPD RI atas kehadirannya. Terima kasih atas kunjungan daripada anggotanya. Kehadiran daripada anggota-anggota DPD RI menunjukkan concernnya, menunjukkan perhatiannya, menunjukkan komitmennya terhadap apa yang dicanangkan oleh Ketua DPD. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Ketua DPD ini bukan hanya menjadi komitmen dari semua DPD, tapi menjadi komitmen kita semua. Komitmen masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Bunda Yani yang akan nanti menggelontorkan seluruh raja-raja Nusantara dan menyampaikan pesan apa yang ada di Margasana Skalabra ini adalah pesan yang digelontorkan pada seluruh raja-raja Nusantara. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan diberikanlah kemuliaan Ketua DPD RI ini untuk mendapatkan sebuah kemuliaan, untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, untuk mendapatkan hal-hal yang akan bermasalah bagi negeri, bagi rakyat, dan bagi kita semua. Amin ya Allah, amin amin rabbal alamin. Bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanwang Bani adalah Hanwang kambing hutan dan Bani adalah berani. Di Gunung Sagi pernah terjadi seekor kambing hutan yang berani dan bisa mengalahkan seekor harimau. Itulah keberanian untuk mereka berdua. Terima kasih. Hanwang Bani ini adalah kikat kebanggaan dari tanah Wayanda Selatan yang mereka bawa dari Pesagi sini 400 tahun yang lalu. Kikat ini adalah lambang keberanian. Bahwasanya apabila sudah memakai kikat, orang yang tidak akan pernah mundur menghadapi sesuatu demi kebenaran. Kemudian setelah itu saya meminta kepada para sebatin di Mahanda, di Marga, kikat ini akan saya berikan kepada seluruh masyarakat adat Sebatin dan saudara-saudara saya yang ada di tanah Lampung ini, serta mereka-mereka yang mendapat penghargaan sebagai kikat Hanwang Bani, lambang keberanian tanah Lampung. Semua itulah kikat Hanwang Bani. Dan sekarang kita berikan sebagai tanda kebesaran tanah Lampung, keberanian yang telah diberikan kepada mereka-mereka telah yang pernah memakai kikat Hanwang Bani. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Nah tapi Maha Paduka yang mulia, saya batin punyakan dalam beliau Sultan Segala Berayang di Pertuan ke-23, Sultan Kepaksaan Penom. Sekedua Raja Utama, Kepala Jukuan Sukamaju Sukarajin, Kegeringan Kepaksaan Penom. Di kebelah kedua Raja Sampurna II, Kepala Jukuan Sukamaga Pekon Balak Kepaksaan Penom. Jika mupo harga juga ketangguh nikanakon na jeju goyan kamu po di kibian sejo kayaki di acara kamu po ja sangat kedoh laju miti papera kedoh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Tuhan saya jadikan ya mawan ang doa sakut sawatan na radu di guai kamu po dilom ni melesai megagai dilom disan Paduka yang mulia saya batin pun akan dalam beliau Sultan Segala Berayang di Pertuan ke-23, Sultan Kepaksaan Penom. Itu bang ya adu patut harga di kebo apa-apa ni karena kon mawan hawat sakut berobatna lagi ilaman harga di kebo apa-apa itu bang ya bakung patut harga di kebo apa-apa ni karena kon lagi wat sakut sawatan di dalam disan sekamopo harga ngilu tili tawai ni Paduka yang mulia saya batin punyakan dalam beliau Sultan Segala Berayang di Pertuan ke-23, Sultan Kepaksaan Penom. Kano sani natangguh sekamopo ketubang ada bahasa sekamopo yang buka ketangguh menengan di kepatutan di dalam disan sekamopo ngaturkon 2000 kilo maham. Wabillahi taufiq wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi